Rusaknya para ulama dengan sebabnya membanggakan cinta dunia dan pangkat. Gila dunia dan pangkat. Tentang ketuhanan, tentang peradaban, tentang kehidupan yang sebenarnya itu melalui wasilahnya para ulama. Karena para ulama itu sudah jelas sebagai warathatul anbiya. Tapi karena goncangan ma'isyah dalam kehidupan ini luar biasa, sehingga seorang ulama tersebut dipresetkan oleh tipu daya jin dan setan, akhirnya terjun bebas ke bawah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini Pak ya, kita santai ngobrol. Jadi tadi saya mendengarkan mau'idhah Ustadz Imron mengenai tentang ketuhanan, pentingnya memahami tentang ketuhanan. Saya ingat dalam salah satu ayat Al-Quran itu, yang lebih mengetahui tentang Allah atau secara universal, orang yang lebih mengetahui tentang Tuhan itu para ulama. Jadi kembali lagi, peranan ini memang dipikul oleh ulama. Karena yang akan mengajarkan tentang ketuhanan, tentang peradaban, tentang kehidupan yang sebenarnya itu melalui wasilahnya para ulama. Karena para ulama itu sudah jelas sebagai warathatul anbiya. Tapi jangan kira ketika orang menjadi ulama dia bangga. Kalau kita lihat dari makolahnya Imam Ghazali, sebenarnya yang paling fundamental di dalam membentuk kesejahteraan negara, baik zahir maupun batin, artinya negara yang di luar ataupun negara yang ada di dalam ini memang tergantung ulamanya. Kadang-kadang ada mindset mungkin masyarakat, wah ini pemimpinnya nggak beres, presidennya dan lain sebagainya. Sebaliknya juga, pemerintah mengatakan rakyatnya tidak bisa diatur dan lain sebagainya. Imam Ghazali itu, ini sebelum kita berbicara tentang kenapa pentingnya mengenal ketuhanan, bahkan memaknakan ketuhanan harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kembali lagi, ini adalah peranan para ulama. Peranan ulama yang harus betul-betul bisa menjaga negara, rakyat, dan pemerintah seutuhnya. Kalau kita lihat dari sejarah zaman dahulu, banyak para ulama ketika beliau sudah sampai martabat, artinya dikenal oleh orang banyak, masyhur, itu tadi, tidak ada tabayunnya, ada tafakhur, saling membanggakan, sehingga satu persatu jatuh di hadapan Allah. Artinya keulamaannya itu hilang keberkahannya. Dan itu ada hal sebenarnya, poin yang betul-betul Allah menghilangkan keberkahan seorang ulama tersebut itu. Kalau kita lihat korek dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini sering kita sampaikan bahwa Imam Ghazali mengatakan ma fasadatir ra'iyah illa bi fasadatil muluk. Artinya rakyat itu, sekalipun rakyat itu bodoh, pelaku maksiat, negara ini gak akan hancur. Artinya NKRI akan tetap NKRI selagi pemerintahnya itu baik. Artinya kehancuran rakyat tergantung hancurnya para pemerintah. Ini yang menyampaikan ada Imam Ghazali yang sudah mentajribah, mentelaah berbagai kejadian pada waktu itu. Karena Imam Ghazali itu yang langsung bersentuhan dengan pemerintah. Gitu. Kalimat tersebut dilanjutkan lagi oleh Imam Ghazali. Begitu juga ma fasadatil muluk illa bi fasadil ulama. Pemerintah dari RT sampai presiden gak akan hancur selagi ulamanya itu baik. Artinya kehancuran pemerintah negara tergantung hancur tidaknya para ulama. Berarti kalau kita lihat diklasikalkan, ulama ini berada di atas tanggung jawabnya. Dan ada poin yang sangat fundamental yang menyebabkan rakyat, pemerintah, negara hancur dengan sebab ulama. Apa sebabnya? Wa fasadul ulama bihubbil jahi wal mal. Rusaknya para ulama dengan sebabnya membanggakan cinta dunia dan pangkat. Gila dunia dan pangkat.
Sebenarnya kan hal ini tuh terulang-ulang, Pak. Kita lihat sejarah dulu yang tertulis dalam Manaqib Tuan Abdul Qadir Jailani. Berapa banyak orang yang suluk di hadapan Allah. Kemudian orang ini hampir nyampai kepada martabat, artinya martabat betul-betul cikal bakal menjadi wali lah begitu. Tapi karena goncangan ma'isyah dalam kehidupan ini luar biasa, sehingga seorang ulama tersebut dipresetkan oleh tipu daya jin dan setan, akhirnya terjun bebas ke bawah lagi, sehingga sampai ke Allahnya sulit. Gitu kan. Nah itu ada 2 poin yang betul-betul yang sangat fundamental yang akan dihadapi oleh para ulama siapapun itu ketika dia berada di atas masyhur di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hubbul mal wal hubbul jah. Cinta dunia dan cinta pangkat. Artinya gila dunia, gila pangkat. Nah kalau kategorinya ulama sudah hubbul mal wal jah, ya jangan harap. Artinya nilai Pancasila ketuhanan itu ada. Gak ada. Gitu kan. Karena ulangi lagi, fas'al min ahli dzikri itu artinya ketika ada sesuatu yang tidak diketahui, tanyakan kepada ahli dzikir, berarti ulama yang mengetahui keilmuan tentang Tuhan. Makanya kita berharap mudah-mudahan para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia, yang sekarang tadi kata Pak Imran saling menghujat sana menghujat sini, sebenarnya itu memang kayaknya kurang penggawaian. Ada hal yang lebih sebenarnya harus kita waspadai, di mana peranan para ulama ini yang mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan ketuhanan tersebut, bahkan memanusiakan manusia tadi, peri kemanusiaan tersebut, selagi ulama ini betul-betul marwah keulamaannya sesuai dengan warasatul anbiya betul-betul dijaga. Karena Imam Ghazali itu, beliau ini dulu juga sama, Pak. Kalau kita lihat dalam sejarahnya, beliau apa sih? Jabatan yang tidak pernah beliau pegang. Ini kenapa saya kaitkan dengan Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali ini sama Abu Ya'ma wa Ghufran ditempelkan dalam hizib Ghazali gitu. Beliau jabatan jadi gubernur ya pernah, jadi mufti, jadi qadi dan lain sebagainya, ahli filsafat dan lain sebagainya. Setelah beliau perjalanan memahami kehidupan, ternyata banyak hal yang sebenarnya saya diakui oleh ulama, oleh orang banyak, masyhur indan nas, belum tentu masyhur indallah. Sehingga beliau memutuskan untuk musafir pada waktu itu sampai 13 tahun. Dan meninggalkan semua jabatannya. Untuk melatih dirinya dijauhkan dari hubbul mal wal jah. Maka harapan kita satu, mudah-mudahan para ulama yang ada di Indonesia khususnya, kemudian umumnya Asia dan dunia, mudah-mudahan beliau-beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah berada dalam min thariqatil auliya. Min thariqatin nubuwah. Artinya tidak sampai terpeleset dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, karena ini sangat rawan. Negara sehebat apapun, ketika andai kata rakyatnya juga pada soleh-soleh, tapi urusan negara kalau ulamanya udah hubbul mal wal jah, dihancur negara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ulamalah yang berperan penting untuk memahamkan manusia apa itu nilai-nilai Pancasila, itu yang paling utama. Kesininya maka secara individu kita harus bisa melaksanakan. Itu saja mungkin Pak Imron, tidak panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.